Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi sabbaha fi kafil aqsa wa ala alihi wa ashabihi dawil ulumi la tuhsa. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil muhtaramin yang hadir yang mulia Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Ansari, hari ini giliran RT 7. Semoga Bapak RT 7 dan jamaahnya senantiasa dibahagiakan oleh Allah, kemudian disehatkan, rezekinya melimpah dan berkah insyaallah. Bapak Ibu yang mulia dan seluruh pengurus Masjid Al-Ansari, para tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, guru ngaji, semoga bapak sehat semuanya, bahagia semuanya, Pak ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang yang taat kepada-Nya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya, meskipun pagi ini pekan ketiga ya, itu saya terjadwal sudah 17 tahun di Masjid Al-Hidayah Wabudu. Jadi karena di sini insidentil saya mengambil kehormatan di sini, kemudian yang di sana saya kirim kawan di depan rumah Taman Tangerang Selatan. Bapak Ibu yang mulia, yang sudah saya posting kepada beberapa jamaah dan pengurus, tema kita pagi ini adalah motivasi hidup. Nah, ini penting sekalian, memotivasi, mendorong kehidupan kita ini supaya semangat terus tanpa dipengaruhi oleh keadaan. Dorongan hidup atau motivasi hidup ini membuat gairah hidup kita semakin kuat tanpa dipengaruhi oleh umur, kesehatan, kemudian juga fasilitas hidup. Bagi kita mengupayakan diri untuk tidak dipengaruhi oleh keadaan dalam menyemangati hidup ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berusaha menabrak kebiasaan yang selalu kita ikuti. Ini dalam rangka kita meng-counter
dalam kehidupan kita. Ini hal yang terpenting. Misalnya sekarang sedang musim hujan, maka hujan tidak menjadi halangan untuk kita terus berkarya, melakukan aktivitas apapun yang biasa dan positif. Jadi kalimat-kalimat aduh hujan nih, harusnya saya kesini, harusnya itu hujan sini, itu harus dilawan, Pak. Jadi karena hujan itu lebih dulu adanya dari kita, dan Allah SWT sudah persiapkan di wilayah-wilayah tropis seperti ini ada dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Maka kita harus tetap tidak terpengaruh dengan keadaan untuk melakukan hal-hal yang positif yang bersifat ibadah. Karena kalau terus mengikuti keadaan, nanti kalau musim kemarau, kapan sini hujan? Kok lama amat? Ya nanti kalau hujan tidak datang musim kemarau, lalu sholat istisqa, banjir kayak di Aceh nanti. Ya, banjir kayak di Jakarta. Jadi kita harus membiasakan dalam kondisi apapun, ya, tidak terpengaruh, ketaatan kita terjaga stabil. Jadi qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri dan duduk, ya. Kemudian dalam keadaan kita sehat walafiat, dalam keadaan sakit, kemudian dalam keadaan fasilitas hidup lengkap, atau dalam keadaan fasilitas hidup kita kurang, dalam keadaan saldo ATM kita banyak atau lagi kosong, ya. Gak tahu apakah kita masih punya kegiatan pekerjaan atau sudah purna tugas pensiun. Tidak ngaruh. Jadi jangan sampai ada kalimat, ya saya udah pensiun Pak, ngapain lagi, udah sakit-sakitan. Kalimat-kalimat negatif itu jangan sering diucapin, Pak, karena itu akan direspon negatif pula oleh syaraf kita. Kayaknya sering deh saya sampaikan kalau kita bisa disapa orang ini, gimana Pak, sehat? Bilang sehat walaupun lagi sakit, dengan bohong. Enggak, itu dalam rangka mau motivasi diri. Kata para ulama, mengeluhlah kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tak perlu kita misalnya ini asal kurang nih, lama banget nih, 9,7. Gimana ya? Jadi jangan dilindungi saja, optimis saja itu, jangan dibatasi oleh umur. Jadi kalau kita membatasi diri dengan umur itu protektif, saya udah tua Pak, gak bisa kemana-mana, udah pensiun gini, udah jalannya sempoyongan, ya sudah, akhirnya kita di kasur aja. Ya, jadi jangan nanti sampai mewariskan hal-hal yang negatif kepada anak-anak muda. Nanti orang yang muda-muda ini jadi takut untuk jadi tua. Jadi tua itu jadi monster nantinya. Ya, jadi jangan sampai hal-hal negatif ini mempengaruhi psikologis kita, ya. Nah, kemudian saya bilang tadi, coba berupaya untuk
apa namanya, menabrak sesuatu kebiasaan yang mengikuti alur keinginan kita. Maka Rasulullah SAW sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta tabahawa lima jitu bi. Tidak akan kalian sempurna beriman sebelum hawa nafsumu ditundukkan kepada apa yang aku bawa. Jadi ikuti alur bagaimana kemauan Allah Subhanahu wa taala yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal-hal yang tertentu kita tidak boleh mengeluh. Jadi tidak boleh mengeluh ya. Kemudian kita harus, saya sampaikan berulang-ulang, nabrak kebiasaan. Misalnya kita suka pegel asam urat sering kumat, lalu kalau ngaji itu nyari tembok sandaran, coba dipaksakan untuk tidak cari tembok gitu loh. Jangan diikutin terus kemauan itu. Coba biasakan jangan gelonjor ya. Gelonjor tahu nggak? Gelonjor, namun jorok begini terus. Coba sekali-kali lawan itu gitu loh. Jadi kalau ikuti kebiasaan terus Pak, alur itu terus bergulir menjadi sesuatu yang membudaya gitu loh. Nah ini disiplin diri loh Pak, ini motivasi ya. Maka begitu sampai ke rumah harusnya kita mempersiapkan diri. Kalau saya nanti datang ke rumah maka tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, lalu kita makan. Jangan langsung ngumpat. Enggak, saya nggak mau makan ini ke istri. Kan kasihan Pak, kecewa. Jadi kita jangan ikutin alur kemauan kita terus. Ya, ada seorang pendeta Pak, harus cerita tuh. Dia hidupnya tidak mau mengikuti hawa nafsunya. Ditawarin kawin nggak mau, karena sesuai dengan hawa nafsu. Suruh makan yang enak-enak enggak, karena sesuai dengan hawa nafsu. Jadi setiap yang sesuai hawa nafsu itu dia tolak. Begitu ditawarkan Islam, dia mau masuk Islam karena apa? Nggak sesuai hawa nafsu. Akhirnya dia masuk Islam. Saya mau masuk Islam karena saya nggak selera sebetulnya masuk Islam. Gitu kan? Akhirnya dia masuk Islam. Jadi ini Pak, hidup kita ini yang membuat salah satu banyak problem itu mengikuti keinginan terus. Udah tua makan aja sampai ditawar-tawarin sama anak, Pak mau makan apa? Ayo tinggal ngomong. Ini kan manja. Udah jawab aja, Bapak mah apa aja ada dimakan. Salam ya. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga misalnya, seharusnya kalau seorang istri dibilang gini, kamu cantik nih hari ini, harusnya marah Pak. Berarti selama ini gue jelek dong. Iya kan? Nah, suami yang bicara seperti itu karena dia mengikuti selera hawa nafsunya. Jadi maunya tuh istrinya sesuai dengan selera dia, dandanannya wangi segala macam ya. Berarti kalau lagi kayak putelan kentut dia nggak mau deketin gitu kan. Nah, jangan ikuti selera. Bangun tidur ngelihat istri demam ya, mukanya khusus segala macam, sama cantik istriku, lagi ngapain peluk ya kan? Udah keteknya pahit gitu ya. Di situ baru Pak ya, motivasi
orang-orang model kita kan perjuangan hidup, udah berjuang aja hidup. Iya ya. Jadi kalau anak-anak muda usia 40 tahun ke bawah dengan istri romantis udah biasa Pak, udah aneh, ya kan? Pandangan hidup, kalau pandangan hidup. Nah kita nih yang udah tua-tua di atas 60 tahun, bagaimana romantisme kita kepada istri? Ulang masa-masa lalu dari bahasa-bahasa itu kepada istri. Untuk apa? Mencairkan suasana Pak. Jadikan rumah tangga itu sebagai ladang ibadah. Gitu. Jadi kalau istri masak apa adanya sudah terima. Ini penting main motivasinya. Kemudian selera, ngaji pun ikutin selera. Ya. Kalau kita menjalankan syarat ikutin selera Pak, selesai kan? Maunya dengan selera, saya nggak suka tuh materi itu, ustaz itu enak melihatnya sepitek. Jadi ikutin selera Pak, kalau ikutin selera nggak selesai. Saya beberapa kali tuh sholat di masjid Agim yang di BSD nih, di istri mudanya. Agim tuh kalau habis sholat ngasih kultum 3 menit, yang dengerin paling 10 orang. Ya walaupun dia ulama kondang, tapi kalau tiap hari mah bosan. Ya Pak ya. Jadi kadang ikuti selera. Maka kita harus bagaimana memotivasi diri tidak dipengaruhi oleh keadaan. Bagi kita mau hujan, mau panas, kemudian mau becek, nggak ngaruh, ya. Istiqomah, ya. Di istiqomah itu apa? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Istiqomah. Istiqomah itu teguh pendirian, tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ini penting kalau sekalian, karena kita seringkali rentan dengan keadaan. Ya. Kemudian sering terjadi pada diri kita ini minder karena ada perubahan-perubahan status sosial misalnya. Dulu pejabat, sekarang jadi rakyat biasa. Dulu kaya, sekarang bangkrut pailit. Dulu gagah, sekarang sakit-sakitan. Ya, gak usah mengeluh di depan bangkrut. Ya saya bapak udah beginilah, udah gak ngapa-ngapain. Gak usah, semangat terus. Ya, kata Allah Pak, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian merasa hina, merasa rendah diri. Wala tahzanu, jangan gelisah. Tahzan itu hati penuh debaran, ya, kekhawatiran. Jadi paranoid gitu loh, menghadapi kehidupan ini takut itu. Gak usah, kata Allah, dilarangan Pak. Wala tahinu lanya la nabi, ya, menunjukkan bahwa dilarang kita ini menghinakan diri, merasa terhina. Allah, seorang muslim itu merasa terhina itu terlarang. Wala tahzanu, dan gentar menghadapi keadaan. Sudah boleh Pak. Wa antumul a'launa, padahal kalian adalah orang-orang yang tinggi, yang mulia. Kemuliaannya baik untuk mukminin jika kita beriman. Dan kalau di tempat-tempat seperti ini yang terhormat, Bapak bulan gitu, sementara kita nggak pernah ditanyain itu, ya sudah, nggak usah minta.
Gak usah kita bilang ya saya mau orang biasa Pak, ada juga gak itu, gak ada ditanyain. Kata Imam Ghazali, kalau kalian ingin ya punya ketenangan untuk hubungan dengan Allah, jadilah orang biasa saja. Jadi kalau tafsirnya Pak, kalau pengen jadi orang dikenal, maka seperti pohon tinggi. Kalau pohon semakin tinggi, anginnya semakin kencang Pak. Kalau nggak kuat-kuat menahan angin bisa tumpah. Tapi tidak mudah diinjak-injak orang, tidak mudah ya dilangkahi oleh hewan-hewan. Pohon tinggi kan gitu. Cuma anginnya kencang banget ya, menerpa. Kemudian kalau tidak ingin kena goncangan angin, maka jadilah rumput ya, balik goyang saja ya. Cuma rumput ya dilangkah-langkahi orang ya, kemudian di tempat dijadikan tempat buang air binatang-binatang. Tetapi itu tafsir yang negatif. Yang positifnya tawadhu, rendah hati. Jadi kita ini harus tawadhu ya Pak. Rendah hati, kalau tadi nggak boleh. Kalau para ustaz rata-rata tawadhu, tawarkan duit. Iya. Kata orang Sunda mah tawadhu, karamawan duit. Itu lah. Jadi kita harus menghadap kebiasaan yang selama ini diikuti terus. Jadi kita rubah kebiasaan-kebiasaan itu. Misal lagi, aduh Pak saya mau pulang dulu Pak, saya Pak mau minum obat. Kalau nggak minum saya bahaya ya. Diikuti terus sih. Enggak Pak, ini kan bagaimanapun ini ikhtiar Pak, saya ini kena gula Pak, saya harus pakai insulin. Ya sudah, terus-terusan begitu. Tabrak dong dengan qudratullah. Selama ini kita mengikuti sunatullah alam. Kalau saya sakit berobat baru sembuh. Nah, orang-orang beriman naik kelasnya, grade-nya, cari qudratullah tanpa melalui obat kimia. Kita zikir, kemudian kita sholat 2 rakaat, kemudian kita bacakan Fatihah di air 1 gelas, kita minum. Ya apa bedanya? Coba itu kan cuma media Pak. Ini kita nih, mohon maaf ya, kasarnya jadi berhala itu obat. Bang, kita mau minum obat 3 kali sehari, lalu disodorkan istri kita, obat ditarik, Bang nggak usah minum obat. Nih air 1 gelas sudah aku bacain Fatihah, ngamuk kita Pak. Iya. Apa-apaan kamu ini? Kamu mau nyuruh saya cepat mati ya? Gitu kan? Padahal kalau direspon positif, Masya Allah, kenapa nggak dari dulu istriku? Itu. Dan itu sering Pak saya lakukan. Kalau saya lagi sakit, pening, ya, kemudian saya sodorkan gelas ke istri. Nih, tolong bacain Fatihah. Ini masalah keyakinan Pak. Kan itu cuma media. Maka dalam akidah kita itu ada yang disebut nafi isbat. Obat itu tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Obat bisa menyembuhkan berhajat kepada Allah. Dan Allah menyembuhkan penyakit tidak berhajat kepada obat. Gitu Pak. Ini masalahnya keyakinan gitu loh. Jadi jangan terus mengikuti keinginan itu. Ya.
saya kalau nggak berobat 1 kali dia akan bahaya begitu. Sudah diikutin terus. Sebab kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzanni 'abdi. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau dia bersandar terus kepada makhluk, ya Allah urut terus begitu. Gitu loh Pak. Nah, kita ini harus masuk kepada zona qudratullah, kekuasaan Allah di luar jangkauan akal. Maka beragama itu Pak, kolaborasi antara pemahaman logika dengan perasaan keyakinan. Kalau logika saja yang jalan, nanti jadi ateis murtad Pak. Semuanya diukur dengan akal. Iya, saya juga paham Pak. Yang menyembuhkan penyakit itu kan Allah, tapi Pak, nah itu Allah kasih. Tapi kalau nggak berobat Pak, gitu tuh, orang yang berobat itu tetap ada yang mati kok. Ya, yakin kepada obat musyrik, tidak berobat hukumnya haram. Berarti apa Pak? Berarti jalan syariat berobat ditempuh, tetapi keyakinan kesembuhan dari penyakit itu adalah dari Allah. Itu Pak. Ini masalah kita. Mau saya kalau nggak kerja, anak saya makan apa Pak? Ih, jangan Bapak nggak kerja, mati hari ini juga jaga banyak yang masih santunan kok. Gitu. Ini masalah keyakinan ya Pak. Ya, misalnya kalau ngaji kan di kita kan ngaji nggak diabsen Pak, nggak ada sanksi, nggak dipanis kan, nggak diberikan hukuman. Ya, kalau senang ngaji, kalau enggak ya enggak gitu kan. Nah, nggak ngaji Pak, ini mau besan nih, cuma gara-gara mau besannya nggak ngaji, kenapa? Ya kan harus sederhana, coba paksakan, ya kan? Maksain diri ya. Pokoknya saya harus ngaji, apapun yang terjadi. Gitu. Saya mau dihitung, mau enggak, bodo amat, urusan saya dengan Allah. Gitu. Saya berusaha bagaimana untuk viral di penduduk langit. Ya, orang sekarang kan mencari viral di penduduk bumi. Jarang yang viral di penduduk langit. Namanya nggak disebut-sebut. Nah, kita yang duduk di majelis ilmu ini sekarang Pak lagi viral di langit. Iya kan? Karena apa kata Rasulullah? Ya, majtama'a ya qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhur rahmah wa hafadatuhul malaikah wa dzakara fihi ma indah. Rawahu Muslim. Tidak akan ada satu kaum yang duduk ya di satu masjid dari di rumah Allah, dari beberapa rumah Allah, maksudnya masjidnya, berkumpul kemudian membaca kitab Allah Al-Quran dan mempelajarinya seperti ini kan. Apa yang terjadi? Tidak ada hal yang lain kecuali Allah turunkan rahmat, kasih sayang Allah kan. Wa ghasyiyatuhur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan jiwa. Makanya di masjid nggak bisa tidur pulas. Di rumah nggak bisa tidur, di Lestari tidur. Makanya kalau pengen tidur karena esoknya udah aja datang ke Lestari, nggak usah cari obat macam-macam, ya. Gitu kan? Kemudian malaikat berbondong-bondong, bersab-sab. Di sini kita nih, cuma kan nggak, dan nggak lihat. Mungkin juga ada malaikat yang asli ya, asli maksudnya malaikat yang berjasa. Biasanya pedagang sayuran malaikat, begitu mulai langsung berangkat pasar, gitu kan. Kemudian kalau film indah, nama-nama kita nih, bulan bin bulan itu Allah sebut, Allah umumkan di majelis para malaikat. Berarti kita viral-viral apa? Itu. Cuma karena agama ini dianggap
Sebagian orang hanya pelipur lara gitu ya, terus bilang-bilangin pengaruhnya saya apa, sakit apa namanya, follower saya berapa, dapat berapa, bisa nyanyi nggak di KDM. Iya, yang followernya banyak kemudian income-nya banyak dari YouTube, bukan itu gitu loh Pak. Nah, sekarang kita renung aja, terus memprotektif diri dengan ketuaan, dengan sakit-sakitan, sudah tidak produktif, terus ngapain? Gitu loh Pak. Sudah tinggal hubungan dengan Allah diperbanyak, ya. Beramai-ramai di kesepian, bersepi-sepi di keramaian. Beramai-ramai di kesepian, ramai kita di masjid seperti ini, sunyi di luar, ya kan? Kemudian bersepi-sepi di keramaian, ramai orang di luar, kita zikir hubungan dengan Allah. Terus kita mau kemana lagi Pak kalau punya masalah, kegelisahan hidup, problem? Mau curhat kemana coba? Ke Mama Dede? Curhat dong Pak. Ke Allah udah. Curhat kepada Allah. Tidak harus doa kita pakai bahasa Arab, nggak ngerti, lu pakai bahasa kita aja kalau. Gitu Pak ya. Jadi motivasi itu jangan dipengaruhi oleh umur. Kita malu Pak kalau baca media sosial itu, Jepang itu, masyarakat Jepang sebagian besar itu kan keyakinannya Shinto Pak, penyembah matahari kan. Tapi umur mereka rata-rata sehat-sehat di atas 80 tahun Pak, karena pola hidup, pola makannya dijaga. Itu. Nah kita orang-orang beriman harus lebih dari mereka harusnya Pak, ya kan? Gimana cara menjaga pola hidup? Itu hati jangan apa, kalau bahasa betulnya kacek kan apa, geruwet gitu, baperan gitu, udah tersinggung. Sengke manggenya Pak ya. Iya. Cuman nggak disapa aja, besok maju nggak ke masjid lagi gara-gara cuma lihat sebut doang namanya. Kenapa sih jadi orang baperan amat sih? Udah ada orang kan ada lupanya kan. Orang ada pernah naik mobil Pak, lewat tangannya nggak buka kaca, oh marah, sombong. Padahal kacanya sudah bisa dibuka itu, karena apa namanya error. Lu suzon aja sih jadi orang, ya kan? Kita husnuzon aja itu, oh ya mungkin dia lagi gak nyaman, atau ya seperti itu, kacanya lagi rusak gitu Pak ya. Jadi hidup ini nikmat, ini bebaskan tuh hati tuh ya, lu jangan diremet, jangan ada dendam iri hati, benci kepada orang, masih untungnya nyiksa diri ya. Emang kalau kita benci kepada orang yang membenci kita tuh untuk kita apa? Nggak ada tuh, nggak ada apa-apa gitu Pak ya. Maka kita belajar bagaimana menabrak gitu loh. Ini ada orang yang benci banget sama saya benci sama dia, berikan hadiah, itu hebat. Kalau berikan hadiah kepada orang yang kita sukai, maksud itu udah biasa Pak ya, udah biasa. Kita memberikan hadiah nih kepada orang, istri kita bilang kepada ini, bapak ini bagus banget nih, terus kalau kayak jangan sama kita kayak cuek. Nah, jadi kita tabrak tuh Pak ya, memberikan sesuatu kepada orang yang kita tidak suka atau dia benci pada kita, itu baru keren ya. Saya juga ada di lingkungan Ustaz tuh bikin enak gitu kan, kalau dikasih tugas segala macam laporan gue kagak gitu kan, terus nyari sensasi gitu kan, ngomongin begini-gini kan. Saya datangin Pak, saya ajak makan, traktirin gitu kan, padahal aku bodoh tapi berusaha. Masya Allah antum bagus banget, tapi mati gitu loh. Itu melatih diri itu nggak mudah Pak.
saya Pak, jadi motivasi hidup ini kita membiasakan menabrak sesuatu kebiasaan yang negatif itu harus kita ubah. Saya ulang lagi nih, ngaji karena udah asam urat segala macam nyandar, sekali-kali paksain jangan nyender di tembok gitu, supaya kebiasaan itu tidak terus dinikmati oleh hawa nafsu. Itu Pak, di rumah juga begitu. Nanti pulang ke rumah harus siap menghadapi apapun yang terjadi di rumah. Ada satu ketika Pak, Ustaz, antum saya proyeksikan untuk isi Isra Mi'raj nih, karena saya lihat nih senior saya, junior saya udah bagus nih, ya udah ceramahnya, gitu kan. Nah diundang Isra Mi'raj oleh panitia. Begitu dia tausiah, garing Pak. Kan kelihatan orang tuh nggak mau dengerin itu karena apa? Nggak nyambung gitu loh. Selesai acara saya tanya sambil jalan, Ustaz, kenapa antum kok beda seperti itu? Ini saat saya kena pengaruh, satu, seremonialnya banyak, yang kedua berisik anak-anak itu, dia sound sistemnya. Nah saya bilang, makanya jadi Ustadz itu sebelum berangkat menyiapkan mental dulu, ya, dari rumah persiapkan kalau nanti naik mobil pakai AC apa enggak, ya, kemudian nanti di perjalanan macet apa enggak, itu harus disiapkan mental dulu. Kemudian nanti ada problem apa nanti di sana, sound sistemnya nggak nyaman, kemudian penghormatan tidak sesuai dengan keinginan kita, itu harus disiapkan. Kalau itu nggak disiapkan repot, maka akhirnya blank, ya kan? Karena pengaruh keadaan itu mental harus disiapkan, Pak, ya kan? Nah kita juga dalam menghadapi hidup seperti itu. Sebagian besar kita lebih siap menghadapi hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Begitu tidak sesuai, kita down mental, ya. Harusnya disiapkan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nanti kalau terjadi ini, saya akan melakukan seperti ini. Nanti kalau begini antisipasinya seperti ini, itu Pak, di dalam hidup, ya. Ini motivasi buat kita, ya. Jangan minder. Kalau kita di masyarakat tidak dihitung, tidak ditanyain, udah EGP aja mau pikirin. Yang penting Allah sayang sama gue, gitu. Gitu Pak, ya. Jadi kita ini hubungan kita dengan Allah aja. Nah, kemudian jangan putus asa. Putus asa ini ayat ini kan salah satu asbabun nuzulnya karena banyak orang bermaksiat, ya, berlumuran dosa, zina, mabok, judi, ya. Kayaknya dia udah putus asa. Nggak usah. Rahmat Allah lebih tinggi dari kita. Nggak usah minder kita menghadapi keadaan. Enjoy aja, senyum, smile, ya kan? Menikmati hidup dengan tidak diperhitungkan oleh orang lain, gitu. Saya kira itu Pak, ya, prolog dari saya tadi disampaikan oleh MC-nya. Ada dialog tanya jawab, ya. Silakan Bapak, ada yang mau bertanya, monggo. Ada? Apa bingung apa yang ditanya? Jelas Bang. Nah, nggak ada. Jelas. Udah jelas Bang. Kalau nggak ada udah kita tutup. Sarapan. Nggak ada, ya? Jadi itu Pak, ya. Kita harus menghadapi hidup dengan optimis, kemudian menabrak sesuatu kebiasaan yang negatif, ya. Mempersiapkan diri kalau terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi kita.
itu menghadapi hidup. Insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Mohon doanya Bapak. Pekan depan tanggal 25 hari Ahad saya akan berangkat ke Aceh membawa amanah dari para donatur untuk sampai ke Tamiang. Saya mungkin transit di Medan ya. Di Medan, dari Medan dan Kuala Namu nanti dijemput ya ke Tamiang sekitar 8-10 jam. Kalau ke Takengon udah 3 kali misalnya. Semoga Allah bimbing kita semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf apabila apa yang saya ucapkan kurang berkenan, dan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala yang kurang berkenan dari pribadi saya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.